kita udah lihat turun ya. Jadi kita udah lihat kemarin wawancaranya. Jadi kita hanya mau mendalami apa yang dibicarakan aja ya, Poin demi poin ya. poin demi poin yang mungkin banyak sih saya udah catat ya. Jadi sekali lagi tidak akan berulang, semua bisa berkata-kata gampang tanpa ada pembuktian. Tapi kalau di sini kami mau berbicara berdasarkan fakta dan data aja yang kami miliki. Yang pertama, poin yang pertama ya, Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya, untuk membela diri atau enggak untuk biasanya apa sih kalau orang bersumpah itu Lebih supaya meyakinkan ya. Oke, saya buka yang pertama ya, tolong didengarkan. Oke, di situ ada pernyataan Ferry demi Allah demi Rasulullah, mungkin untuk meyakinkan saya dengan bahasa basi kali ya, tapi kalau udah bawa Tuhan, buat saya itu serius. Ya, oke. Terus yang kedua, ya, Mbak, sorry Mbak, tadi itu maksudnya meyakinkan apa Pak? dia bilang sama kami, sumpah demi Allah demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Oh, Oke, iya. oke. Yang terkait tanggal 25 yang besok akan digelar ya. Betul, ya ada juga statement itu. Pokoknya dia hanya mau bikin acara di Bali, tidak ada acara apa-apa lagi ya kan. Ya, satu hal ini kenapa kita di AMA mengutarakan ada rekaman ini karena kita sudah berkali-kali komunikasi sama Ferry, itu beberapa hal tidak komit. Jadi mohon maaf Mas Ferry Irawan, dengan terakhir kali pertemuan kita, kami ada beberapa yang kami record karena sebagai penguatan kita, karena kami sudah tidak ya trust lagi sama Ferry Irawan yang dulu kita kenal, sekarang jauh sangat berbeda ya. Mohon maaf. Dulu sih kita nggak pernah begini-begini. Kita nggak pernah begini. Terakhir Karena aja. kita lihat orangnya kok berubah-berubah ya. Jadi akhirnya kita ya udah deh, ini sebenarnya buat pegangan kami aja, buat pegangan kami suatu saat, buat pegangan kami aja, tidak untuk di apa ya, buat pembuktian aja benar nggak sih omongannya gitu, itu aja gitu. Itu pun Karena Ferry, punya feeling apa. ya, one day akan kejadian Dan seperti saya ini juga, ya ternyata dan terjadi. saya juga, saya nggak usah nyebutin artis ya yang punya masalah sama Ferry gitu kan, pernah main film dulu bareng. Saya dikasih tahu kalau Mama Ferry Alma, tolong didengar. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga kali ya. Karena dari versi sebelumnya. Awalnya kita ini tulus banget. Benar nggak ada sama sekali berpikiran Ya, apa ya beneran. Kita juga nggak tahu Ferry kenapa jadi begitu. Tulus sebagai sahabat gitu ya ya berarti. kalau saya ya Mbak sangat menyaksikan Elma Giana, bagaimana Elma merangkul Ferry dalam keterpurukan, dalam hal yang ya termasuk akhirnya saya ikut juga gitu loh, ikut di dalamnya. Elma mensupport Ferry dengan Elma, kita bersama-sama, tidak ada unsur apapun ya, pure benar-benar karena kasih sayang kami Ferry sebagai adik kami. Tapi untuk kan katanya yang membatalkan dari Ferry sendiri bilang Oke, ini ada yang kedua ya lanjutannya. Setelah dia telepon saya, dia mau nama maminya dia, mami sudah ngobrol sama saya, sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya Fer? Iya mak, daripada nanti ada biaya lagi, lebih baik kita teruskan aja. Jadi hanya diteruskan di Bali gitu. Jadi Ferry yang nelfon saya dulu. berarti yang membatalkan Ferry ya, bukan Ferry yang membatalkan. Ferry, saya saksi. Ya, habis itu kita ngomong bertiga gimana ya caranya ngomong sama wartawan ya. Kalau ini dibatalkan semua karena kan schedule-nya Ferry setiap hari kan sama kita. Besok kemana tuh ada di kita. Oke, terus yang kedua karena sepakat kata Ferry nggak dilanjutkan, akhirnya kita bilang gimana ya? Alasannya apa ya yang supaya Masih nggak menutupi berarti ya? panjang-panjang, Masih kan? menutupi. Alasannya ada di sini, dengerin ya. Manggi. Minta audio.
Hmm. Nah, tunggu. Aku deg-degan. Kan maksudnya ya namanya juga lagi ada musibah kan. Kan ibu mau tanya Mbak Elma udah meninggal. Mbak Elma besok mau berangkat. Coba itu kan ada tuh yang tadi urusan. Ternyata akhirnya nah ini rekaman juga kita kirim ke Nana juga biar dia juga tahu bahwa saya ini nggak sembarangan ngomong. Saya juga kasihan ya semakin banyak Ferry nanti banyak ngomong. Berarti Takutnya semakin malu karena tuh punya bukti semua. Ini kan yang tadi ini kayaknya Wartawan. ya ini wartawan. Nah gimana sih? Sensornya mbak. Enggak ini aku gedein supaya gedein kali itu. Oke, berarti Mbak Vena bisa dibilang, Mbak Elma di sini kondisinya yang komunikasi dari pihak WO dengan Mas Heriaja dan Mbak Vena sama sekali tidak tahu. Vena nggak tahu sama sekali, makanya tadi ya dari dia ngirimin biar Vena tahu kita akan bicara ini. Dan Kan kita sama ini nutupin Ferry ya. Masih menganggap sahabat ya waktu itu. apa ya? Terus terang saya nggak nyangka aja tadi kayak gitu. Apa ya? Saya itu kan bener-bener waktu itu dia datang kepada saya tuh bener-bener keadaannya terpuruk dan sama keluarganya. Saya mendengar sebelah pihak cerita-ceritanya dia di masa hidupnya bersama mantan istrinya. Itu saya hanya mendengar sebelah pihak dan saya seuzon waktu itu sama Pak Agus. Karena saya hanya mendengar sebelah pihak. Tapi namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Jadi saya menganggap ternyata karena saya juga dibohongin juga. Jadi saya banyak tahu lah akhirnya. Saya banyak tahu yang nggak perlu diutarakan. Ya saya banyak tahu akhirnya. Ternyata saya juga banyak dibohongin sama Ferry selama ini. Jadi saya nggak perlu ungkapin apa tapi intinya ya saya tuh juga banyak saya sedih banget. Jadi kenapa sih harus berkata-kata yang memang mengada-ngada dan meyakinkan seolah-olah gitu. Dan ada kata-kata yang saya bikin saya sedih. Gak usah manis-manis di depan ujungnya kayak gitu. Ferry datang sama saya juga manis banget. Saya jadi
Ferry manis, makanya saya mau bantu Ferry gitu. Karena kan seperti ini ya udah, saya nggak Sesuai dengan masalah. statementnya Ferry kemarin. Ya ini saya ngomong, Responnya. saya ngomong Menanggapi ya? menanggapi semua saya catat, saya nggak mau salah, saya akan catat. Pertama dia masalah serupa demi Allah, yang kedua dia bicara masalah manis apa, mendingan kita ini ya, terus sekarang logika aja ya. Saya dari awal sudah dukung Ferry, semua di jejaknya ada. Bagaimana sifat kebersamaan kita waktu itu ada. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir semua kok kayak mau ngegetok dia gitu loh, masalah uang. Logika nggak sih gitu dari saya sebagai teman yang pengen bantu, pengen dia bahagia, pengen senang gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar, ya setekan itu gitu. Kecewa berat yang Mbak Ella. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak makan Ferry. Terus kalau omongan tuh, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya nggak tahu masalah endorse semua atau enggak. Setelah kita buktikan lewat apa-apa, dia malah ngomong. Lihat sendiri kan, statement yang kemarin sebelum lalu, kita nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya tunjukkan ini apa, ini hitam di atas putih. Jadi bilang sampai sekarang nggak ada diberikan kepada dia. Ini maaf ya, sekali lagi saya nangis bukan ada drama, ini ibu saya meninggal, ibu mertua saya meninggal ya. Ntar saja, tolong jangan disalahartikan. Tadi pikir saya nangis tuh karena Ferry. Ya Ferry, udahlah saya panggil Ferry karena ibu saya mertua saya meninggal, jadi saya ngomongnya sedih. Jadi mohon maaf. Tapi terlepas dari itu ada rasa kecewaan yang luar biasa kan Teh pastinya. Ya kecewa banget pasti. Kamu aja yang ngomong. Kasih tahu gitu. Kita udah sepakat ya, saya nggak mau panjang-panjang. Saya udah sepakat. Dia namanya biaya operasional yang harus Ferry. Ini udah, saya bilang sama dia ikhlasin aja. Udah ikhlas, saya ikhlas. Jadi Nggak mau teman-teman. lagi berusaha sama Ferry. Udah, nggak mau. Jadi teman-teman, RAB dengan biaya operasional tentunya berbeda. RAB itu adalah seperti sewa gedung, makeup artist, fotografer, catering, itu namanya RAB yang sudah kita paparkan. RAB ini berupa endorse semua, tidak ada nilai uangnya. Jadi memang tidak ada kerugian Madinah, tidak ada secara finansial, materi tidak ada. Hanya ini terkait dengan vendor, karena vendor-vendor ini kami yang tanda tangan, namun diketahui oleh pihak Mas Ferry. Pak paham ya? Ini semua ada di sini ya, ada kontraknya sebaca. Itu dia mana yang menjadi biaya operasionalnya. Ini kontrak tanda tangan kerjasama antara Madinah dengan mereka. Jadi kontrak ini kan biasanya kan memang dibikin 2 rangkap ya. Jadi nggak ada fotokopi. Jadi salah kalau dibilang fotokopi. Jadi dibikin 2 rangkap yang masing-masing ditandatangani dan pakai materai gitu. Nah, ini baru benar. Nah, Ya. Dijelasin namanya ada tulisan Ferry ya. Ada Mas Ferry Irawan dan Mbak Vena Melinda di sini, namun pada itu yang mewakili Mas Ferry. Di sini saya, Matiana dan saya yang tanda tangan. Nah ini kenapa saya sebagai pihak dari Madinah yang mewakili, saya memegang materai yang dari Mas Ferry. Mas Ferry memegang materai yang dari kami. Sudah diantar dan juga sudah diambil oleh sopir saya. Ini makanya ada di saya kan ini semua. Ya. Kemudian diambil di apartemennya Mbak Vena waktu itu, supir saya ke atas mengambil data ini semua. Iya masalah ini RAB. ngebuat ini aja, membuat kontrak ini aja disaksikan oleh siapa aja. Ya. Gimana dibuat kontrak? Dibuat di apartemennya Mbak Vena, ada Mama Ayu, ada Mbak Uca, ada
ada Maya, adiknya Ferry, dari satu iparnya Ferry, terus ada Mbak Lili, dan juga ada admin kami, ada Upi, ada Mas Ferry. Gitu. Kita sampai ngerevisi ini pun bolak-balik kita ngeprint, kita bawa perintan. Jadi untuk sebuah tanda tangan Semua ini tuh aja, ada proses ini bolak-balik. prosesnya dibahas satu persatu tuh dibacain, ini gimana ya, bener kan masalah. Berarti tidak benar artinya ketika Mas Ferry bilang Nggak ada kontrak yang nggak pernah ada omongan soal embel-embel uang di, kan taunya endorse semuanya gratis. Katanya Tapi full ternyata- endorse. Nggak Tapi dari ternyata ada awal, biaya ada lainnya yang biaya. dia nggak tahu sama sekali. Kalau Last itu minute dia baru tahu. operasional, bukan RAT, itu dia operasional. Dia operasional itu adalah seperti admin kami nganterin baju. Ini nggak sih? Ini ya, di pasal 7, di pasal 4 kerjasamanya. Saya bacain aja ya. Laporan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran akan disampaikan pihak kedua kepada pihak pertama secara berkala. Pihak pertama dan pihak kedua akan membuka rekening bersama, itu hal yang ini yang tadi pihak yang secara berkala itu adalah biaya operasional. Karena kalau endorsement itu tidak ada nilai uang yang dikeluarkan, malah kita kalau mohon maaf gitu ya, karena ada vendor kami, partner kami yang kemarin mau jadi dilaksanakan di rumah pengantin, saya sebutkan aja, itu dihubungi oleh salah satu manajemennya Mbak Rena yang mengatakan untuk bekerja sama dengan mereka. Kalau bekerja sama maka akan ada biaya manajemennya sekitar sekian rupiah gitu. Nah, mohon maaf kalau Madinah tidak ada. Kami semua partner yang terkait itu semuanya benar-benar kita saling mutual benefit lah satu sama lainnya. Itu yang kita ini. Dan partner Madinah ini seperti fotografer, Koreas, dan itu memang sudah dari sebelumnya kita sudah kerjasama. Ini pun kita meminta kepada mereka itu untuk karena melihat keirawannya. Apalagi Elma ya, kalau Elma makanya kenapa mungkin sedikit kecewanya banget karena dalam banget dia pun untuk memberikan kasih sayang ke Ferry. Saya tahu banget nih gimana Elma men-treat Ferry seperti apa. Katanya nggak bisa karena Vena Melinda kan calon istri saya, jadi harus tahu semuanya. Tapi tadi Mbak Dian bilang kalau misalnya ternyata ada alasannya menutupi ya, atau seperti apa, mungkin dijelasin Mbak? Kayaknya seminggu sebelum mereka menikah, karena Elma lagi, saya sebagai sahabat ya, selain partner bisnis, pagi-pagi ada kekecewaan lah sampai dia nangis. Saya sebagai sahabat harus menguatkan dia dong. Akhirnya saya telepon Ferry gak diangkat-angkat telepon. Namun beberapa menit kemudian Ferry nelfon saya dan saya mengutarakan juga kesedihan saya gitu sama Ferry. Kenapa kok berbeda apa yang dia sampaikan? Misalnya Yodi kita ketemuan aja. Akhirnya pada hari itu pagi saya jemput ke Elma. Kita bertemu bertiga langsung di dalam mobil. Itu pun pertemuannya. Mungkin dibilang pertemuan rahasia ya. Gak tau Ferry bilang sama Vena seperti apa. Di sana kita curhat ya satu sama lain, Ferry ke kami, dan kami pikir itu udah suatu hal yang sebagai sahabat, gimana sih Mbak kamu punya sahabat? Kita saling menangis, saling berpelukan sebagai sahabat ya, pelukan sebagai sahabat. Yang statement terakhir ya Ferry ya seperti ini gitu. Makanya dengan ada perubahan seperti ini ya saya pun ikut kecewa. Tapi kenapa nggak melibatkan Vena Melinda dalam pertemuan itu Mbak? Memang nggak mendadak, memang tidak ada direncanakan. Memang awalnya waktu itu saya akan sama Mbak Dina mengajak kita memang ada rencana ada pertemuan. Nah, namun karena Mbak Vena waktu itu balik Kalimantan ya, ke Kalimantan, jadi sis nunggu nanti setelah pulang dari Balikpapan. Ya udah kami menunggu, terus saya WA lagi, sis kapan pas sudah menjelang menikah kapan kita bertemu, karena Elma udah nggak komunikasi lagi dengan beliau, saya mewakili ya. Nah semenjak itu udah waktunya belum matching, udah nggak ada pertemuan lagi. Namun yang kita pertemuan bertiga itu ya menjadi kenangan buat kami ya, bahwa Ferry pernah menjadi sahabat kami. Tapi bukan berarti Teman kali. Mantan sahabat. Sekarang sih nggak tahu ya jadi apa. Tapi bukan berarti tidak mau mengajak Vena Melinda saat itu atau seperti apa? Enggak, kita welcome. Kita dengan senang hati malah kita pengen bertemu.
Soalnya Mas Ferry bilang tidak mau mengajak Vena Melinda, padahal menurut dia harus Vena Melinda terlibat di dalamnya karena kan calon istrinya harus tahu semuanya. Mungkin seperti Banyak apa? aja Mas Ferry ya. Lo waktu itu ngajakin ketemu, terus lo tiba-tiba kita mau ketemu Ferry loh. Ferry kan gue gak mau loh. ya, Itu lo yang waktu di acara apa yang dia mau meeting ini kita ketemu di mobil. itu disuruh dia. Dia yang minta ketemuan. mumpung gue lagi di sini nih, Iya. gitu kan? Dia yang bohong. Yang minta berarti Ferry, Ferry. bukan Ferry yang minta. Ferry. Aku juga tadinya nggak mau ketemu dia. Aku yang maksa Elma ketemu biar Aku kita lagi selesai. ngambek, aku lagi ngambek sama Ferry. Si dia ngajakin untuk ayo mah ketemu Ferry. Aku nggak mau, aku bilang nggak mau. Sebentar aja. Yang mana nggak mau? Udah nggak mau. Kalau saya kenapa saya selalu ingin semuanya islah. Pengen semuanya baik. Ya. Ya, sama. Berarti dia anggap case close. Saya nggak terserah besok dia ngomong apa. Tapi saya cuma mewanti-wanti. Semakin kamu banyak bicara, nanti semakin banyak dikeluar gitu. Lebih baik dengan dia. Mbak Elma, tapi apa sih alasannya menutupi, maksudnya kalau bisa dibilang tidak baikan Mas Ferry, kebohongannya sama Vena Melinda kan tadi ada statement bilang gitu ya. Kenapa mungkin menutupi itu? Kami yang menutupi. Iya. Ya itu karena sebagai sahabat, Mbak juga punya sahabat semua ya. Pasti ingin buat kebahagiaannya dia kan. Memang waktu itu saya pernah bilang sama Ferry, boleh nggak kalau kita ngomong-ngomong basketball ini antara kamu sama aku bertiga Iya, ya, iya. maaf nih. Itu ternyata kan dispikerin sama Ferry. Akhirnya Vena tahu, Vena marah. Kenapa memangnya harus kamu nggak sama saya gitu kan? Maksudnya saya apa? Karena dia teman saya menjaga ngomongin masalah kayak gini masa ada ceweknya sih gitu. Aku bilang gini, Fer, nah kenapa? Supaya nanti apa? Kan bisa bilang gini, di nggak usah deh, ya udah kita coret ya, kan begitu. Maksudnya kan seperti itu, nggak ada maksud-maksud bahwa Vena tuh untuk gimana. Saya mau menjaga bagaimana Ferry martabatnya punya harga Ferry diri. itu punya harganya, tapi kan udah bukan begini ya, udah lah sekalian aja. Selama ini saya udah cukup nutupin, saya udah rela-rela ngebohongin kalian semua. Saya bilang acaranya nggak dibatalin karena Ferry, ya karena memang ada kan gitu. Itu karena kesepakatan loh. Ternyata dia keluar. Kan bisa dilihat ya jejak digital. Yang pertama siapa yang ngomong? Awal yang pertama bicara di media itu adalah ibunya Vena, masalah tentang kecewa dengan Ferry. Kemudian kita balas klarifikasi kenapa, ya kan? Kenapa Mami Ayu kecewa, kita sudah jelaskan. Ketiga dibalas lagi sama Ferry, bilang tidak ada kontrak satupun, tidak ada hitam di atas putih pada Madinah, tidak tahu menahu soal endorse. Kemudian kita bantah dengan data. Keempat yang terakhir, yang kemarin di acara itu yang dia bilang kontraknya sampai sekarang belum dikasih kepada kita. Di situ aja sudah bohong. Berarti memang ada kontrak kan sebenarnya. Kenapa dia harus bohong kemana? Ya, itu sudah bisa menilai sendiri lah. Sudah mulai sendiri tanpa saya. Kalau saya sekarang kali-kali saya akan bicara berdasarkan data yang saya punya untuk pribadi tadinya. Tapi kalau misalnya nanti sautan di data particular nggak ada tanggung jawabnya, saya keluarkan bukti-bukti ini. Gitu. Karena apa? Sepadanya saya nggak ada mau ngerekam nggak ada. Itu membuat kepedulian saya pribadi. Ini anak bener nggak ya kali ini sama kita omongannya? Ternyata kebukti kan bohong gitu. Oke, Mela, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan ke Mas Ferry dan ke Mas Ferry? Ya, mudah saja. Mungkin aja Pak. Sampai kapan? Ya, saya lebih ke Mas Ferry-nya ya, karena kami sempat dekat ya, dekat sebagai teman. Untuk mengawali sesuatu mungkin tidak diawali dengan kebohongan. Ya. Saya juga ada kecewa pas dia bilang saya yang tahu kebenarannya berdasarkan lisan atau berdasarkan pegangan data gitu aja. Kalau mau ngomong masalah kebenaran, banyak kebenaran yang saya tahu. Saya nggak mau udahlah, cukup dah, udah cukup udah kenal Ferry Irawan. Ternyata dia bukan sahabat itu yang saya kira memang begitu adanya. Oke, cukup teman-teman? Ya, cukup yuk. Siap, kalau gitu terima kasih. Ya.